Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Arniah. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi wilayah Indonesia. Materi yang akan kakak bahas yaitu keberagaman kenampakan alam dan keberagaman flora dan fauna. Pada pertemuan sebelumnya, tentang kondisi iklim, masih ingatkah letak astronomis Indonesia? Ya, letak astronomi wilayah Indonesia berpengaruh terhadap kehidupan penduduknya dan pembagian wilayah waktu Indonesia didasarkan pada garis bujurnya. Nah, kita telah belajar tentang letak geografis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan perairan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Wilayah yang luas membuat Indonesia memiliki kekayaan berupa keberagaman kenampakan alam. Kenampakan alam tersebut terdapat di wilayah daratan maupun perairan. Kenampakan alam daratan berupa daratan rendah, daratan tinggi, dan pegunungan. Kenampakan alam perairan berupa sungai, danau, selat, dan laut. Selanjutnya simaklah penjelasan tersebut. Kenampakan alam daratan. Yang pertama yaitu dataran rendah. Dataran rendah umumnya terdapat di sekitar pantai. Oleh karena itu, daratan rendah banyak dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di daratan rendah antara lain seperti pertanian, peternakan, permukiman, pusat industri, dan perkebunan. Kemudian yang kedua yaitu daratan tinggi. Daratan tinggi adalah daratan luas yang terletak pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Titik daratan tinggi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Udara sejuk membuat daratan tinggi dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat wisata. Kegiatan perkebunan teh, sayuran, dan buah-buahan juga dilakukan di daratan tinggi. Selain itu, kegiatan olahraga seperti para layang juga dilakukan di daerah daratan tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu pegunungan. Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan pegunungan Sirkum Mediterania. Kenampakan alam perairan. Yang pertama, sungai. Indonesia memiliki banyak sungai, baik yang beraliran pendek maupun panjang. Sungai-sungai di Indonesia dimanfaatkan antara lain sebagai tempat budidaya ikan, sarana transportasi, dan pasar terapung, dan sarana olahraga. Yang kedua, danau. Danau dimanfaatkan antara lain sebagai tempat wisata, sarana olahraga, budidaya air tawar, dan sumber air bersih. Yang ketiga, laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra, terpisah dan terhubung dengan benua. Yang keempat, selat. Selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau titik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak selat. Keberagaman flora dan fauna. A. Keberagaman flora di Indonesia. Flora dan fauna Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu flora dan fauna asiatis, peralihan atau asli, dan australis. Yang pertama, flora asiatis atau Indonesia Barat. Flora asiatis umumnya hijau dan berdaun lebar. Floranya membentuk hutan hijau tropis, di mana matahari tidak dapat masuk karena pohon yang tinggi dan rapat.
Flora asiatis terdapat di wilayah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali yang dibatasi garis Wallace. Yang kedua, flora peralihan atau Indonesia Tengah. Flora peralihan umumnya berupa stepa padang rumput, sabana padang rumput yang diselingi semak-semak, hutan pantai, dan hutan pegunungan yang ditumbuhi cemara dan pinus. Flora peralihan terdapat di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku yang dibatasi garis Weber. Yang ketiga, flora australis atau Indonesia Timur. Flora australis membentuk hutan yang menyerupai hutan di Sumatera dan Kalimantan karena memiliki curah hujan yang tinggi. Wilayahnya yaitu Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya. Keberagaman fauna di Indonesia. Selain memiliki keberagaman flora, Indonesia juga memiliki keberagaman fauna. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Yang pertama, fauna asiatis. Fauna asiatis berupa hewan menyusui dengan tumbuh yang besar. Fauna asiatis terbesar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Yang kedua, fauna peralihan. Fauna peralihan merupakan jenis hewan endemis hanya ada di Indonesia. Fauna peralihan terbesar di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara serta pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, fauna australis. Fauna australis berupa hewan menyusui berukuran kecil. Fauna australis terbesar di Maluku, Papua, dan sekitarnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.